Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas pengorbanan beliau, perjuangan beliau, pengorbanan, men, bahasanya pengorbanan sesuai judul ya. Atas pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita bisa mengenal iman, mengenal Islam. Maka dari itu bentuk rasa syukur itu seharusnya Rasulullah SAW itu yang patut kita jadikan idola sebenarnya. Yang patut kita jadikan idola ya Rasulullah. Bahkan Allah memuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Selanjutnya Allah pun memuji kembali di ayat yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Nah, maka memang jelas dari ayat ini tuh Rasulullah SAW itu yang paling patut untuk dijadikan idola, yang paling patut untuk dijadikan contoh hidup. Kehidupan beliau tuh sangat patut dijadikan contoh referensi untuk kita menjalani hidup. Alhamdulillah ya teman-teman, malam ini saya bersyukur bisa di-invite oleh teman-teman, apa namanya komunitasnya, hijrah apa? Hijrah community, bukan Sahabat Fisabilillah Ustaz. sahabat. Fisabilillah Ustaz. Oh, namanya sahabat Fisabilillah, masya Allah luar biasa. Saya sangat bersyukur ya di-invite sama sahabat Fisabilillah karena pesertanya banyak banget. Ini aja udah 90 berapa, udah hampir mau 100. Karena gini teman-teman, banyak peserta itu bisa menjadi stimulus buat pembicara tuh semangat gitu loh ngisinya. Iya, saya pernah di-invite sama komunitas komunitas yang lain gitu. Itu pesertanya cuma 11, cuma 12. Saya mikir, ini pada niat nggak sih bikin kajian gitu. Kok kayak berasa jadi private gitu. Maksudnya gini, ya kalau cuma 11, cuma 12, mending kamu join aja deh di komunitas yang lain gitu. Maksudnya bukan bukan gimana-gimana gitu ya. Ya kalau cuma 11, cuma 10, apalagi 8 gitu. Ya bingung gitu jadinya kayak private gitu. Gitu. Jadi saya sangat bersyukur sampai akhirnya tuh saya gini. Setiap ada yang ngundang tuh seginiin gitu. Pertama kan gini, saya bilang saya nggak minta bayaran ya teman-teman, tapi saya cuma minta syarat serius kalau mau bikin kajian. Saya minta syarat minimal pesertanya 50 segituin. Biar biar yang apa namanya ya, biar yang ngaji tuh semangat, biar yang dapat ilmu juga banyak, bermanfaat buat banyak orang. Nggak ada maksud lain sebenarnya, tapi hanya ingin kalau pesertanya banyak kan jadi semangat ya teman-teman ya, gitu. Dan yang mendapatkan ilmu pun juga jadi banyak manfaat yang diambil, banyak keberkahan juga yang didapat, gitu. Dan saya sangat bersyukur sekali ternyata sahabat Fisabila ini masya Allah luar biasa, pesertanya banyak banget gitu. Sangat bersyukur. Saya tidak mengharapkan apapun dari admin. Saya di invite aja kalau pesertanya banyak ini tuh udah alhamdulillah banget. Karena sebagai apa ya, saya bukan ustadz ya, jadi jangan panggil saya ustadz walaupun saya memang pernah di pesantren. Karena memang sebagai orang yang pernah masuk ke pesantren gitu ya, sebagai orang yang memang pernah belajar ilmu agama, ditambah lagi kuliahnya sebagai konseling Islam, saya tuh punya tanggung jawab gitu buat menyampaikan ilmu yang pernah saya dapat, punya tanggung jawab buat sharing dari ilmu agama, ilmu konseling yang pernah saya pelajari untuk bermanfaat buat masyarakat. Jadi di invite seperti ini aja gitu ya, tanpa mengharapkan
Yang lain-lain itu sudah sangat berterima kasih. Setidaknya ilmu saya bermanfaat. Tuh, nambah terus, pesertanya udah 100 lebih, ini kayak wow, amazing. Luar biasa semangatnya gitu. Luar biasa. Ini kayaknya ini kajian terbanyak saya ngisi dari yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya tuh paling banyak 100. Ini lebih dari 100, ini luar biasa. Jadi teman-teman, pertahankan semangatnya karena menuntut ilmu itu ya dari buaya sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada kata terlambat. Jadi mohon dijaga kesemangatnya, sportivitasnya, agar kita sama-sama mendapatkan ilmu, sama-sama belajar, sama-sama membaik kepada Allah SWT. Oke, kita langsung saja masuk ke tema. Temanya cukup menggelitik. Temanya cukup menggelitik ya. Kayaknya temanya menarik. Tapi saya lupa apa temanya. Meraih kebahagiaan dengan apa admin coba sebutin temanya. Tema hari ini itu setiap kebahagiaan butuh pengorbanan, Ustaz. Setiap kebahagiaan butuh pengorbanan, masya Allah. Kalau udah ngomong pengorbanan tuh merinding ya gitu. Jadi keinget sama pengorbanannya para nabi, para rasul gitu. Iya benar, untuk meraih kebahagiaan itu butuh pengorbanan. Sekarang kalau ditanya soal kebahagiaan ya teman-teman, siapa sih yang nggak pengen bahagia? Buat teman-teman yang pengen bahagia silakan raise hand gitu, biar rame. Kalau teman-teman raise hand berarti pada on ya. Walaupun off kamera setidaknya nggak tidur gitu. Yang pengen bahagia silakan raise hand. Gitu. Jadi biar teman-teman nih kelihatan on gitu ya, nggak tidur, jangan-jangan off kamera pada tidur lagi. Nah, silakan raise hand teman-teman biar rame. Kalau perlu kasih apa tuh yang emot-emot, ada like, emot-emot apa lagi, ada love. Menandakan teman-teman tuh semangat gitu dengerin kajian. Dan saya doakan yang memberikan emot, yang raise hand, apalagi nih, yang kasih emot like, emot love. Semoga teman-teman mendapatkan kebahagiaan. Kalau bisa komen juga, amin, amin gitu. Jadi biar rame gitu ya kajiannya. Amin ya Rob. Ya Allah. Jadi kalau rame itu seru gitu. Wah rame ini kajiannya, jadi nggak pada diem aja. Udah. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Tapi kalau on mic juga ya, nanti jadi berisik. Cukup di kolom komentar aja. Silakan ucapkan amin di kolom komentar. Kalau rame kan seru jadinya, wah seru banget ya, komennya pada rame. Terus pada raise hand, pada ngasih apa namanya emoji like, emoji love. Seru gitu. Kalau rame itu seru. Jadi narasumbernya pun semangat nanti ngisi kajiannya. Oke teman-teman, balik lagi bahwa setiap orang tuh pengen bahagia. Setiap orang tuh pengen bahagia. Dan nggak ada orang yang pengen menderita, pengen sengsara, gitu. Pengen susah tuh nggak ada. Ya kalau ditanya setiap orang pasti pengen bahagia. Dan teman-teman tahu nggak bahwa setiap kebahagiaan itu Allah tempatkan pada tempatnya masing-masing. Jadi setiap makhluk itu ada tempat kebahagiaannya masing-masing teman-teman. Kan kalau kita bicara makhluk Allah kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan gitu ya. Nah Allah itu menempatkan kebahagiaan kepada makhluknya itu masih ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing.
Ini teman-teman simak dengan baik nih. Kalau teman-teman paham, ini ya Masya Allah ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk meraih kebahagiaan. Kita kasih contoh ikan. Ikan itu tempat kebahagiaannya adalah di dalam air. Selagi ikan berada di dalam air, maka ikan itu hidupnya bahagia. Kenapa? Karena kalau dia di dalam air, ikan itu bisa berenang, bisa makan, nyari makan, bahkan bisa berkembang biak. Itu artinya Allah menempatkan kebahagiaan pada ikan itu di dalam air. Ada lagi contoh lain, Allah menempatkan kebahagiaan pada hewan burung. Di mana Allah menempatkan kebahagiaan pada hewan burung? Yaitu di udara bebas. Kenapa dia bahagianya di udara bebas? Karena dengan dia berada di udara bebas, burung itu bisa terbang kemanapun dia mau. Burung itu bisa mencari makan dimanapun dia mau. Burung itu bisa berkembang biak, bisa bikin sarang, bikin rumah di pohon mana yang dia mau. Nah sekarang apa jadinya ya teman-teman? Kalau si ikan yang Allah tempatkan bahagia di dalam air, tiba-tiba tumbuh nih di dalam pikirannya begini, gue pengen bahagia hidup di darat. Muncul gitu misalkan tiba-tiba di ikan tuh ada kepikiran, kayaknya kalau gue pindah ke darat bakal bahagia gitu. Tiba-tiba muncul dalam pikiran, kalau gue pindah ke darat kayaknya bakal bahagia. Akhirnya ikan yang bahagia di air loncat ke darat. Yang jadi pertanyaan, ketika dia pindah ke darat, menurut teman-teman dia akan bahagia atau dia akan menderita? Coba jawab di kolom komentar. Kalau ikan sampai loncat ke darat, apakah hidupnya malah tambah bahagia atau malah menderita? Menderita. Ada Kak Sukma jawab menderita, Kak Ulia jawab menderita, Kak Lauren jawab menderita. Wah, banyak jawab menderita. Kak Firda, Kak Zahra, Kak Jelita. Kita sama-sama memahami ya. Kita sama-sama mengerti. Menderita, A-nya panjang banget Kak Anggi. Menderita gitu. Kita sama-sama memahami berarti ya, kalau ketika si ikan itu keluar dari tempat yang seharusnya, keluar dari tempat yang Allah tetapkan dia bahagia, keluar, ternyata hidupnya malah menderita. Loncatlah ikan ke darat, ya apa yang terjadi? Dia menderita, ternyata teman-teman, bukan malah tambah bahagia. Penderitaan apa yang dihadapi ikan ketika loncat ke darat? Dia nggak bisa nafas, otomatis dia akan mati secara perlahan. Atau bisa juga ketika ikan loncat ke darat, dia akan menderita, dimakan kucing. Atau bisa juga ketika dia loncat ke darat, dia akan menderita, diambil manusia, digoreng. Itu artinya apa? Loncat ke darat bukan nambah bahagia, tapi malah menderita. Nah ini analogi ya. Kucing miau miau. Yang jadi pertanyaan adalah di mana Allah menempatkan kebahagiaan pada manusia. Nah, kita masuk ke materi nih. Setiap manusia pengen bahagia. Yang jadi pertanyaan, di manakah Allah menempatkan kebahagiaan pada manusia? Jawabannya satu. May yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Itu jawabannya. Di manakah Allah meletakkan kebahagiaan pada manusia? Jawabannya, may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Allah bagi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti takwa ya. Bagi siapa yang bertakwa,
mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sukses, maka sungguh dia telah bahagia, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Nah, orang tuh kalau udah sukses berarti bahagia hidup. Orang tuh kalau udah sukses pasti bahagia hidup. Nah, jadi jawabannya adalah di mana Allah meletakkan kebahagiaan pada manusia? Jawabannya adalah takwa. Jawabannya adalah takwa. Cuman gini, teman-teman, dalam takwa, apakah kita bakal dimudahkan begitu saja untuk bertakwa? Tidak. Jawabannya tidak. Ketika kita bertakwa, apakah hidup kita akan langsung bahagia? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena masuk ke tema, kita butuh yang namanya pengorbanan. Gitu. Jadi bukan berarti, Kak, saya udah takwa nih, saya udah taat sama perintah Allah, saya udah mengikuti sunnah Rasulullah. Kok saya nggak bahagia? Katanya Allah menempatkan kebahagiaan dalam takwa. Nah, katanya kalau orang takwa tuh akan bahagia. Tapi kok saya kayaknya masih belum bahagia ya? Saya masih kekurangan dari segi finansial, misalkan dari segi ekonomi. Saya dibully misalkan sama temen. Saya apa lagi? Dan bla 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 bla. Tobi katanya kalau saya takwa saya akan bahagia. Tapi ini saya udah takwa, kok saya malah banyak hal-hal dalam hidup yang apa namanya ya, yang nggak sesuai dengan kata bahagia. Ingat teman-teman, karena untuk bahagia itu butuh pengorbanan. Dalam Al-Quran tuh Allah berfirman gini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayatnya jelas banget tuh. Dan sungguh walanabluwannakum, kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian, walanabluwannakum minal khauf, dengan rasa ketakutan, khaufi wal ju', rasa kelaparan, ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, was samarot, dan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira buat orang yang sabar. Nah, jadi memang untuk sampai kepada kebahagiaan itu butuh pengorbanan. Kenapa? Karena kita akan diuji, teman-teman. Jadi memang jalannya nggak lurus gitu aja gitu. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, misalkan contoh nih, kebahagiaan itu ada di depan kita. Jalan menuju kebahagiaan tuh nggak yang jalannya mulus, nggak yang jalannya tuh mulus kayak jalan tol gitu. Dengan mudahnya kita mencapai sebuah kata bahagia, enggak gitu. Tapi jalan mendapatkan kebahagiaan, jalan untuk takwa, jalannya berkelok-kelok, jalannya penuh dengan duri, jalannya penuh dengan paku, jalannya naik turun, kelok-kelok, muter-muter, naik turun, banyak duri, banyak paku. Maka untuk bisa sampai ke titik bahagia, kita butuh sabar, kita butuh berkorban. Maka kata Allah, wa basyiril sabirin, dan berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Kenapa disuruh kasih kabar gembira buat orang yang sabar? Kan hanya orang yang sabarlah orang yang bisa mencapai kebahagiaan. Karena dengan sabarlah kita mampu berkorban.
Dan dengan berkorban itulah kita akan sampai ke titik yang namanya kebahagiaan. Sabar itu susah banget. Iya, susah banget. Dan itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Mereka telah bahagia masuk ke surganya Allah SWT. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu, para nabi, para rasul itu mengorbankan hidup mereka. Contoh Nabi Ibrahim berkorban sampai dirinya dibakar oleh Raja Namrud. Gila nggak tuh teman-teman? Buat mencapai takwa, mencapai kebahagiaan tuh sampai mengorbankan dirinya dibakar oleh Raja Namrud. Dibakar itu bukan dibakar pakai api, korek api itu ya. Dibakar pakai api dengan kayu bakar, satu kayu apa ya? Bukan gitu. Tapi dibakarnya itu api selapangan. Sampai Nabi Ibrahim itu model masukin ke apinya itu bukan dijorogin. Saking besarnya itu api selapangan, buat ngelempar Nabi Ibrahim ke api itu tuh harus menggunakan alat ketapel. Ketapel. Ya gitulah, ya begitulah. Kita butuh pengorbanan untuk mencapai kebahagiaan. Butuh pengorbanan. Tapi ingat janji Allah, kata Allah, wabasyir sabirin. Berilah kabar gembira buat orang yang sabar. Nah, karena Nabi Ibrahim ini sabar, tetap berpegang teguh sama takwa, maka Allah perlihatkan kekuasaannya. Pas dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak bisa kebakar. Kata Allah dalam Al-Quran, ya narukuni dan wassalaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, ya narukuni dan wassalaman ala Ibrahim. Berilah sejuk dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Jadi pas Nabi Ibrahim itu masuk dalam api, Nabi Ibrahim mendapatkan keselamatan, kesejukan, bahkan seperti berada di dalam surga. Allah rubah sifat api yang seharusnya membakar, berubah menjadi sejuk, bahkan memberikan keselamatan. Sampai Nabi Ibrahim itu berada di dalam api itu seperti berada di dalam surga. Kayu bakar yang digunakan buat ngebakar, itu malah tumbuh buah-buahan surga. Jadi lucu ya kan? Ini kekuasaan Allah. Dan masuk dalam api itu, Nabi Ibrahim masa sejuk, selamat, bahkan bisa makan buah-buahan dari kayu bakar. Kayu bakar itu malah tumbuh buah-buahan, dan buah-buahan itu adalah buah-buahan dari surga. Dan orang yang menyaksikan itu pada saat itu, ada yang mendapatkan hidayah, akhirnya masuk Islam. Melihat kejadian itu, akhirnya pas apinya padam, Nabi Ibrahim masih hidup. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan kita butuh pengorbanan. Untuk bisa berkorban kita butuh kesabaran. Sabar. Contoh lain, para nabi. Nabi Musa. Nabi Musa itu untuk bisa sampai bahagia saat ini masuk ke jannahnya Allah, wah itu pengorbanannya nggak main-main ya. Dikejar Firaun, di belakangnya Firaun, di depannya laut. Wah kebingungan tuh, bayangin. Di belakangnya Firaun, di depannya itu lautan gitu. Apa yang harus dilakukan juga? Tapi ingat, di balik pengorbanan kita itu nggak akan sia-sia. Allah nggak akan menyia-nyiakan pengorbanan. Allah pukul tongkatnya ke laut, Allah tunjukkan kekuasaannya, laut terbelah menjadi jalan. Contoh lain, waduh banyak. Kalau kita mau meneladani kisah para rasul, para nabi, masya Allah luar biasa. Mereka ada di titik kebahagiaan, masuk ke surganya Allah itu, ya banyak pengorbanan, banyak kesabaran.
Tapi ingat janji Allah nggak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita, Allah juga nggak akan menyia-nyiakan kesabaran kita. Janji Allah tuh pasti. Janji Allah itu pasti. Nah, balik ke diri kita sekarang nih. Setiap kita itu kan pasti akan diuji ya, teman-teman. Mungkin ada yang diuji susah cari kerja, ada yang diuji susah dari segi finansial, ada yang diuji susah banget buat masuk PTN gitu, misalkan yang mau kuliah. Ada yang diuji susah cari jodoh, termasuk saya kayak ngalamin susah cari jodoh. Setiap kita kan punya ujiannya masing-masing gitu. Nah, di dalam fase menghadapi sebuah ujian, fase menghadapi ujian, ada yang ujiannya susah nyari jodoh, susah cari kerja, ada yang ujiannya susah dalam belajar, gitu ya. Susah mendapatkan, mungkin ada yang diuji dari apa ya, ada yang diuji proses dalam skripsi. Kalau teman-temannya lagi kuliah, ada yang mungkin diuji susah gagal masuk PTN, banyak ujian hidup. Tapi ingatlah, untuk bisa bahagia menghadapi itu semua kita butuh pengorbanan, kita butuh kesabaran. Ngomongin pengorbanan, saya jadi ingat sama film Spider-Man yang kedua. Jadi waktu itu Spider-Man yang kedua itu, Spider-Man itu kan gini ya, Spider-Man itu kan pahlawan gitu ya. Spider-Man itu kan pahlawan ya, memberantas kejahatan. Tapi di film Spider-Man 2 itu, Ustadz nyambung ke Spider-Man. Iya, karena saya jadi ingat sama pengorbanan si Spider-Man, namanya Peter Parker ya. Jadi ingat gitu, dia tuh berkorban gitu. Karena ini masuk apa namanya, kayak sama judulnya, pengorbanan. Jadi Peter Parker itu di Spider-Man 2 itu dia demi menolong orang banyak gitu ya. Dia sampai dipecat dari kerjaan. Demi menolong orang banyak, dia sampai telat kuliah. Akhirnya perkuliahannya terbengkalai. Demi menolong orang banyak, si Spider-Man itu diputusin sama pacarnya. Karena merasa pacarnya nggak dapat perhatian dari dia. Akhirnya dia mikir, gara-gara saya jadi Spider-Man nih, hidup saya jadi hancur nih. Kuliah terbengkalai, kerja dipecat, sama pacar diputusin. Akhirnya dia nggak mau lagi jadi Spider-Man. Pas dia nggak mau jadi Spider-Man, dia mulai menata hidup lebih baik, sekolah, kuliahnya tepat waktu, belajar rajin, mencoba untuk menjalin hubungan baik kembali dengan pacarnya gitu ya. Terus mencoba buat mencari pekerjaan lagi. Tapi pas dia nggak mau berkorban gitu ya, dia lebih mementingkan dirinya gitu ya, dan semuanya berjalan dengan baik-baik saja, kriminalitas meningkat, kejahatan di mana-mana. Tapi dia nggak mau berkorban, dia nggak mau peduli. Terus dia main ke rumah neneknya. Di situ dia dapat sebuah nasihat yang bagus banget. Kata neneknya gini, untuk menjadi bermanfaat buat orang banyak, untuk menjadi keberkahan buat orang banyak, bahkan untuk menjadi orang yang bahagia hidupnya, terkadang kita butuh mengorbankan cita-cita kita. Kita butuh mengorbankan kepentingan kita. Demi apa? Demi kebahagiaan, demi kebaikan orang banyak, demi keberkahan, demi hidup kita itu bermanfaat buat orang banyak. Kata neneknya, terkadang kita butuh mengorbankan hidup kita.
Terus kata neneknya gini, di balik kekuatan yang besar itu terdapat tanggung jawab yang besar. Wah, itu dalam banget kata-katanya. Pas dapat kata-kata itu dari neneknya, langsung Spider-Man jadi Spider-Man lagi. Pas jadi Spider-Man lagi, akhirnya jadi aman lagi tuh. Kriminalitas bisa ditangani. Terus apalagi, intinya semua permasalahan bisa diatasi ketika si Spider-Man itu berkorban. Dan akhirnya disitulah titik kebahagiaan dia sebagai seorang Spider-Man. Asik. Sebagai seorang Spider-Man gak tuh mendapatkan kepuasan, kebahagiaan. Kata neneknya, di balik kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Nah, balik kita juga nih sekarang teman-teman, untuk mendapatkan surganya Allah gitu, mendapatkan kebahagiaan tertinggi itu surganya Allah, ya kita memang butuh pengorbanan. Contoh kecil nih, lagi enak-enak tidur gitu ya, Allah panggil, kita butuh berkorban, ya lo harus bangun gitu, sholat subuh. Kita pengen cantik nih, buat yang cewek-cewek, pengen terlihat rambutnya tuh urai rapi, pengen dilihat cantik gitu, pengen dikagumi, pengen dipuji dengan kecantikannya. Ya lu butuh berkorban menutup aurat. Jadi kalau kita nutup aurat itu sebenarnya bentuk berkorban loh. Demi apa? Demi mendapatkan kebahagiaan, kita butuh berkorban menutup aurat. Kita butuh berkorban meluangkan waktu untuk mengerjakan sholat. Kita butuh berkorban menutupi keindahan kita, kecantikan kita dengan menutup aurat. Itu bentuk pengorbanan. Demi apa? Demi mendapatkan kebahagiaan. Kita meluangkan waktu kita sehari 5 kali untuk sholat. Itu bentuk berkorban loh. Kita mengorbankan waktu untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan janjinya Allah. Dengan mengorbankan waktu kita untuk mentaati perintah Allah. Dan itu sebenarnya masih standar teman-teman, karena untuk mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi itu levelnya udah seperti level para nabi dan para rasul gitu. Mengorbankan hidup mereka, mengorbankan harta mereka demi apa? Demi agar orang lain pun mendapatkan kebahagiaan. Nah, saya menghimbau kepada teman-teman semua, kalau gini, dulu itu kan kalau di eranya para nabi ya, ketika ada kemungkaran, ketika ada kemaksiatan, Allah utus nabi buat berdakwah. Akhirnya kemaksiatan diberantas, kemungkaran diberantas, keburukan diberantas. Cuman yang namanya nabi itu kan sama kayak kita manusia ya, punya batas usia. Akhirnya nabinya meninggal, masyarakatnya mungkar lagi, maksiat lagi. Allah utus lagi nabi selanjutnya, dakwah lagi lah para nabi untuk memberantas kemaksiatan, untuk memberantas kemungkaran. Akhirnya masyarakatnya beriman lagi. Balik lagi, yang namanya nabi juga punya batasan usia, meninggal. Sampai Allah utus nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akan berdakwah kembali, memberantas kemungkaran, memberantas kemaksiatan. Cuman setelah Rasulullah SAW wafat, apakah mungkin masyarakat akan beriman? Enggak gitu. Ternyata manusia balik lagi ya, banyak yang mungkar, banyak yang maksiat. Sedangkan Allah udah nggak ngutus Nabi dan Rasul lagi. Yang jadi pertanyaan adalah, tugas siapa untuk memberikan nasihat? Tugas siapa untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang banyak maksiat, banyak kemungkaran sana sini? Maka tugas dakwah, tugas saling ingat mengingatkan, itu diwariskan ke kita sebagai umat. Jadi teman-teman, kita sebagai umat Rasulullah itu punya warisan.
Barisannya apa? Sama-sama dakwah, sama-sama saling nasihat menasehati. Sama-sama saling dakwah, sama-sama saling nasihat menasehati. Kita punya tugas di situ. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman semua sebelum saya tutup, ayo kita semangat untuk belajar bersama, kajian bersama. Ayo sama-sama kita saling nasihat menasehati untuk terciptanya suasana takwa, suasana saling support untuk hijrah bareng, saling support untuk mendekatkan diri kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Ayo sama-sama. Kalau ada teman-teman yang lagi khilaf, ada teman yang lagi apa ya, futur gitu. Kalau ada teman yang lagi mungkin lagi lemah imannya, ayo sama-sama kita saling mengingatkan, sama-sama kita saling semangat. Maka ganjarannya adalah kata Rasulullah, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'il. Dan siapa yang mengajak kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Teman-teman ngajakin teman lain untuk sholat, maka teman-teman akan mendapatkan pahala sholatnya. Teman-teman ngajakin temennya ayo ngaji, maka pahala ngajinya akan ngalir ke kita. Teman-teman apalagi ya, ngajakin ngajakin ngaji, ngajakin sholat, ngajakin nutup aurat, maka dengan otomatis teman-teman akan mendapatkan pahala. Karena nanti di akhirat itu akan ada orang yang sukses banget. Padahal ibadahnya sedikit, tapi kok pahalanya gede. Karena apa? Karena dia mendakwahkan ke orang lain. Akhirnya banyak orang lain yang hijrah sebab dia dakwah. Banyak orang lain yang dapat hidayah dengan sebab dia dakwah. Gitu teman-teman. Dan untuk bisa dakwah, untuk bisa sama-sama menasehati, sama-sama apa ya, hijrah bareng, itu nggak harus jadi ustadz teman-teman, nggak harus jadi ustazah teman-teman. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Gitu teman-teman. Jadi nggak perlu jadi ustadz, nggak perlu jadi ustazah. Kalau ada teman yang mungkin yang lagi futur, lagi lemah, ayo sama-sama saling nasihat menasihati, sama-sama saling ingat mengingatkan. Dengan begitu teman-teman akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang kalian nasihati. Nah, cukup sekian dari saya teman-teman. Jadi mungkin ada sisa kurang lebih 10 menit. Kita buka sesi 12 menit ya, karena sampai jam 9 ya. Sesi tanya jawab 12 menit. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallah khairan Ustadz Ilyas Al-Indonesi karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi banyak orang, selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukhti Jannah. Kepada Ukhti Jannah saya persilakan. Baik, syukuran kepada Kak Anissa. Izinkan saya ambil alih MD malam hari ini. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya akan ambil 3 pertanyaan tercepat dengan ketentuan 1. Sebelum bertanya silahkan untuk salam dan perkenalan diri. Kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang telah diberikan. Ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti akan saya ambil 3 peserta tercepat yang angkat tangan. Baik, kepada Kak Lailatul Fadilah, tafadhol untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fadilah. Di sini saya akan bertanya,
Apakah pengorbanan Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kok hilang ya suaranya. Mungkin dari admin ada yang sempat menyimak pertanyaannya. Afwan Kak, bisa diulangi kembali karena di sini juga tidak kedengaran suaranya. Silakan Kak Lailatul bisa diulangi kembali karena tadi sempat terputus suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, apakah pengorbanan selalu diperlukan untuk mencapai kebahagiaan, atau apakah ada situasi di mana kebahagiaan dapat dicapai tanpa pengorbanan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget. Apakah untuk mencapai kebahagiaan selalu butuh pengorbanan? Atau bisa nggak sih mencapai kebahagiaan tanpa pengorbanan? Ini bagus banget pertanyaan. Jawabannya adalah butuh pengorbanan. Jadi pengorbanan itu udah jadi sunatullah ya. Pengorbanan itu udah jadi sebentar teman-teman. Saya off dulu. Oke, balik lagi. Soalnya ada iklan ya tadi ya. Jadi ya, untuk mencapai kebahagiaan itu butuh pengorbanan. Karena ini udah jadi sunatullah teman-teman. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, ad-dunya darul imtihan. Jadi dunia itu memang tempatnya ujian. Jadi setiap orang itu akan diberi ujian. Disitulah pengorbanan kita diuji. Nah, masuklah ke zaman saya kuliah membahas psikologi perkembangan. Jadi dalam psikologi perkembangan setiap manusia itu punya fase ujiannya masing-masing. Contoh misalkan gini teman-teman, fase anak kecil, kisaran apa namanya ya, 0 sampai 7 tahun gitu. Itu ada ujiannya. Jadi dan dia di situ harus berkorban untuk menghadapi ujian dia. Ujiannya apa? Anak kecil itu harus belajar ngomong, belajar jalan, belajar bersosial. Itu bentuk ujian. Nah, dan di situ si anak kecil itu butuh berkorban untuk menghadapi ujian itu. Masuk ke fase kita deh, fase dewasa. Kita di fase dewasa ini ujiannya apa ya? Yang tadi ujiannya nyari jodoh, ujiannya nyari kerja, ujiannya harus mandiri gitu. Dan untuk bisa menghadapi ujian-ujian ini kita butuh berkorban. Mengorbankan apa? Mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran. Ini apa? Demi menghadapi ujian itu. Gitu. Jadi setiap orang tuh ada fase anak kecil, nanti ada fase remaja, ada fase dewasa. Setiap fase dalam hidup itu ada ujian-ujian. Dan setiap ujian-ujian itu untuk menghadapinya butuh pengorbanan. Jadi ketika kita berkorban untuk menghadapi ujian, ketika sukses dan berhasil maka akan bahagia. Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu pasti butuh pengorbanan. Karena pengorbanan itu adalah bentuk adaptasi kita untuk menghadapi ujian. Jadi saya ulangi, setiap kita tuh punya ujiannya masing-masing. Setiap fase dalam hidup itu ada ujiannya masing-masing. Fase anak kecil, fase remaja, fase dewasa, sampai ke fase lansia nanti. Itu punya ujiannya masing-masing. Dan untuk menghadapi ujiannya itu kita butuh pengorbanan.
Nah, dengan pengorbanan itulah kita akan sampai ke titik yang namanya kebahagiaan. Jadi kalau ditanya untuk mencapai kebahagiaan, apakah butuh pengorbanan? Jawabannya yes, butuh pengorbanan. Karena itu dari sunatullah, ad-dunya darul imtihan. Dunia itu tepatnya ujian. Dan untuk menghadapi ujian, kita butuh pengorbanan. Dengan berkorban, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Dan untuk pertanyaan ketiga nanti kita ambil yang melalui via chat, nggih. Dan yang pertanyaan kedua, saya persilahkan kepada Kak Dina Zahra, tafadhol untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya. Bagaimana cara seseorang bisa tetap termotivasi untuk berkorban demi kebahagiaan? Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Dan relate ya dalam hidup kita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar tetap termotivasi nih Kak Ilyas, biar kita terus berkorban demi kebahagiaan. Umpama gini, ini kebetulan juga nih pas banget ya karena saya memang belajar psikologi gitu ya. Karena saya memang jurusan konseling ya. Pertanyaan itu nyangkut ke psikolog. Pertanyaannya nyangkut ke konseling. Dan saya pun akhirnya, oh ini bagus nih. Pertanyaan ini saya jawab sama dunia-dunia psikologi. Karena memang ini relate sama kehidupan kita. Gimana caranya untuk senantiasa termotivasi nih kayak agar senantiasa berkorban untuk mencapai kebahagiaan. Gini ya teman-teman, kita sebagai manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Kita sebagai manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan, dan yang namanya hidup itu berputar ya, nggak selamanya mulus gitu aja. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang bahagia, kadang sedih, kadang mudah, kadang sulit. Dan saya yakin setiap kita tuh punya titik terendah dalam hidup. Punya titik yang kita tuh kayak sedih banget. Punya titik dimana kita tuh kayak pernah kecewa banget, down banget, stres banget. Ya, balik ke pribadi masing-masing. Kalau teman-teman mau flashback, setiap kita punya itu. Punya titik terendah dalam hidup. Saya juga punya titik terendah dalam hidup. Yang bikin kita tuh kayak stres banget, sedih banget, kecewa banget. Gitu. Kayak pengen marah sama dunia, bahkan mungkin pengen marah sama Allah kali ya. Ya Allah, kenapa sih takdir saya begini? Kenapa engkau mentakdirkan saya di masalah ini? Nah, di titik itulah sangat-sangat sulit tuh buat termotivasi untuk berkorban. Untuk tetap termotivasi itu sulitnya bukan main. Terus gimana caranya agar kita tetap termotivasi? Sama ya, teman-teman. Kita butuh partner. Yang namanya partner itu nggak selalu soal asmara ya. Partner itu bisa teman. Jadi kita butuh teman. Sebagai manusia itu bukan individual. Kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Dan disitulah perannya partner. Kalau kita punya partner, kita punya teman. Kalau kita memang lagi punya masalah, lagi sedih, lagi titik terendah, kita butuh nih bantuan teman. Dan yang namanya bantuan nggak selalu soal materialistik, materialisme. Iya, nggak selalu soal materi. Kita lagi punya masalah, ada teman sebagai tempat buat curhat pun itu sudah sangat membantu. Karena 80% kita curhat itu menurunkan beban masalah. Jadi jawaban butuh partner. Teman-teman butuh partner. Karena yang namanya curhat kan nggak selamanya ke Allah aja ya. Kita sebagai manusia, ya balik lagi sebagai manusia tuh ada titik kita tuh lemah, iman kita. Nggak selamanya kan iman itu tinggi terus. Jadi Kak, saya mah curhatnya ke Allah, Kak, kalau ada masalah, sholat, nangis-nangis. Kayak yang bisa ngeliat Allah aja, emang Allah kelihatan. Gitu.
Bukan berarti nggak boleh ya, atau bukan berarti kan bagusnya curhatnya ke Allah. Ya balik lagi kan hidup tuh nggak sendirian. Gitu. Hidup itu kan bersosial. Jadi kita butuh teman, kita butuh bestie, kita butuh orang yang bisa kita percaya untuk ketika kita punya masalah nih kita bisa cerita. Ya, kayak Rasulullah kan kalau lagi ada masalah kita ke Abu Bakar sebagai sahabatnya. Rasulullah kalau menghadapi sebuah masalah cerita ke istrinya, entah ceritanya ke Siti Khadijah, entah ceritanya ke Siti Aisyah. Ya karena sebagai manusia itu kita manusia sosial, gitu. Kita butuh waktu orang lain agar apa? Agar kita senantiasa termotivasi untuk berkorban agar mendapatkan titik yang namanya kebahagiaan. Itu yang pertama itu butuh partner. Yang kedua apa Kak Ilyas? Yang kedua gini ya teman-teman, emang yang namanya partner kan nggak selalu ada gitu ya. Partner itu mungkin juga yang namanya partner gitu ya. Dia punya kesibuk, mungkin dia lagi sibuk gitu ya. Yang kedua ya teman-teman, apa ya kita butuh juga memang dukungan dari segi mungkin media sosial kali. Itulah teman-teman butuh yang namanya kita mengikuti akun-akun yang bisa jadikan motivasi buat hidup kita, akun-akun yang bisa dijadikan inspirasi, akun-akun yang bisa dijadikan motivasi. Jadi kalau bermain sosial media itu yang kita follow tuh kalau bisa konten-konten yang memang bisa dijadikan inspirasi buat hidup kita, motivasi buat hidup kita. Jujur saya juga kadang ya kalau lagi ke IG gitu ya, nemu kalimat-kalimat motivasi jadi wah jadi reminder nih, wah dapat motivasi nih dari postingan-postingan. Nah, juga gitu. Ya kalau bisa bijak dalam bersosial media gitu. Mencari akun-akun yang memang itu bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi dalam hidup kita. Tapi memang yang pertama sih ya, balik lagi yang pertama memang senantiasa berdoa, mengajak ke Allah biar Allah itu meneguhkan hati kita gitu ya. Untuk senantiasa berkorban, mengorbankan hidup kita demi ketakwaan, demi mencapai kebahagiaan. Itu poin pertamanya sebenarnya. Senantiasa berdoa. Poin-poin selanjutnya yang tadi kita butuh partner. Poinnya lagi kalau nggak ada partner ya mau ngomong kita mencari sosial media yang bisa memberikan reminder buat kita. Wallahualam. Masya Allah, syukron Ustaz. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut yang terakhir. Izinkan saya membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya, gimana sabarnya menghadapi semua ujian yang dikasih sama Allah, entah itu dari pertemanan, keluarga, bahkan ekonomi, dan bahkan lingkungan yang kurang mendukung. Misalnya kita kan berpakaian yang sudah nutup aurat, di situ pandang semua orang yang kurang nyaman sama kita. Syukran kepada Ustadz Tafadhol untuk menjawab pertanyaannya. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi teman-teman, gimana biar kita senantiasa sabar nih di lingkungan yang mungkin nggak support, dari pertemanan lah, dari masalah ekonomi lah, masalah apa. Dan yang namanya Kailes ngomong sabar tuh enak banget ya, enteng banget. Sabar ya, ya lu enak banget ya bilang sabar. Lu ada di posisi gue bisa nggak lo kayak gue? Gitu ya teman-teman ya. Lu ada di posisi gue bisa nggak lo kayak gue? Enak banget ya bilang sabar, sabar, sabar. Gue udah sabar nih, tapi namanya sabar tuh ada batasnya gitu ya teman-teman. Kita nggak usah munafik ya. Memang sabar tuh kadang ya kita nggak kuat juga kan. Orang kadang ngomong sabar, sabar tuh enak banget gitu ya. Sabar ya, sabar bro, sabar sis gitu. Sabar ya, enak banget bilang sabar. Lu ada di posisi gue bisa nggak gitu. Ya ini relate banget ya. Jadi gini ya teman-teman. Gimana agar kita senantiasa sabar nih? Nah, kayaknya. Pertama gini, yakin ya, teman-teman harus yakin bahwa
masalah hidup yang kita hadapin, sesusah apapun, sesulit apapun, ketika kita sedang menghadapinya dan kita sulit buat sabar, teman-teman harus ingat kisah Rasulullah. Mengingat kisah Rasulullah, kita tuh kayak termotivasi, oh ternyata ujian gue tuh nggak seberapa ya dengan ujiannya Rasulullah. Wah, Rasulullah tuh waktu lahir aja udah yatim. Usia sekian tahun udah piatu. Udah yatim piatu Rasulullah. Ya bayangin aja kalau inget Rasulullah gitu ya. Ya Allah, ternyata ujian itu nggak seberapa ya sama yang Rasul. Makanya pantas Rasulullah tuh jadi idola tuh pantas. Jadi kalau kita lagi nggak bisa sabar, lagi nggak kuat nih sama ujiannya hidup, ingat Rasulullah. Yakin teman-teman langsung nambah tuh tingkat sabar. Langsung nambah tingkat kesabaran kita kalau udah ingat Rasulullah. Karena apa? Karena, kalau ingat kisah Rasulullah tuh ya, ujian hidup itu nggak seberapa ternyata. Kita dibully nih. Tutup aurat dibully. Wah, Rasulullah tuh sampai ditimpukin batu, teman-teman, sampai berdarah-darah, baju putih, jubah beliau yang warna putih sampai berubah jadi warna merah. Karena beliau begitu sabar di dakwah. Dulu di di suku Taif ya, di daerah Taif. Beliau dakwah gak diterima sampai ditimpukin batu, baju yang putih jadi merah karena darah. Kita cuma dibully doang kayak udah nggak kuat gitu. Yang lu baru dibully belum ditimpukin batu. Yang lu baru dibully belum dibakar kayak Nabi Ibrahim. Lalu baru dibully belum dikejar sama Firaun kayak Nabi Musa. Jadi kalau kita tuh lagi menghadapi ujian hidup yang sulit buat sabar, caranya gimana kak biar tetap sabar? Ingat kisahnya para nabi, ingat kisahnya Rasul. Kita akan meningkat tuh sabar. Yakin deh. Karena ujian hidup kita tuh benar-benar nggak seberapa dengan ujiannya para Rasul, para nabi. Makanya sangat layak ya kisah para nabi, kisah para Rasul itu jadi teladan, sangat layak. Itu yang pertama tuh. Jadi saya tuh kadang kalau lagi ada masalah, saya pun juga sebagai manusia juga kadang tuh ya kayak nggak kuat. Ya Allah, kalau saya menghadapi ujian ini. Tapi kalau ingat Rasulullah, ujian saya nggak seberapa ya dengan Rasulullah. Rasulullah benar-benar Masya Allah luar biasa ya. Sebegitu diujinya gitu ya. Tapi masih bisa teguh gitu. Masih bisa tegar di atas ketakwaan. Jadi sangat layak ya teman-teman menjadikan Rasulullah idola. Jadi ingat Rasulullah, pasti langsung sabarnya nambah. Yang kedua, teman-teman sholat. Karena yang namanya hidup kan kita nggak bisa lepas dari masalah ya. Kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau teman-teman ketika menghadapi masalah, udah sabar tapi nggak kuat, sholat. Yakinlah, sholatnya itu bisa menyelesaikan masalah. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sholatnya sholat apa Kak Ilyas? Namanya sholat hajat. Jadi kalau lagi menghadapi masalah, pas lagi sabar yang nggak kuat, sholat. Sholatnya namanya sholat hajat. Sholat hajat itu bisa menyelesaikan masalah. Rasulullah tuh waktu diuji dakwah, ketika disuruh, bisa nggak sih Rasulullah membelah bulan? Rasulullah langsung sholat hajat berakaat, langsung manggil bulan terbelah. Para sahabat ketika sedang menghadapi masalah, ada namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Jabal itu kan artinya gunung. Kenapa kok dijuluki Mu'adz bin Jabal? Mu'adz anak gunung. Teman-teman tahu nggak kisahnya gimana? Jadi pas Mu'adz itu mau berdakwah di depannya gunung, terus bingung gimana cara melewati gunung itu, sholat hajat 2 rakaat. Tiba-tiba gunung terbelah 2. Makanya dinamain Mu'adz bin Jabal. Saya dulu teman-teman, saya jadi cerita ya, ini biar menjadi inspirasi buat teman-teman. Saya dulu pernah lomba olimpiade waktu di SMP. Ya kita sebagai manusia kan berikhtiar belajar gitu ya. Tapi sebelum lomba itu 2 hari H-2 lomba itu saya sholat hajat. Setelah isya saya sholat hajat, saya doa ya Allah,
mudahkanlah saya untuk mengikuti lomba ini, untuk mengerjakan soal-soal perlombaan olimpiade selama 2 hari sholat hajat. Dan pas lagi lomba ya teman-teman, itu waduh ngitung nggak pernah ketemu jawabannya, banyak ngasal, banyak hitung kancing. Tapi pas pengumuman saya masuk final. Dulu dari sekolah tuh dikira 4 orang, 3 cewek, saya cowok sendiri. Dan yang cewek ini tiga-tiganya gugur, saya masuk final. Di antara sebabnya mungkin keberkahan sholat hajat. Gitu. Masuk kalau teman-teman mungkin lagi ada masalah dari segi finansial, dari segi materi, sholat hajat. Sholat hajat, ya Allah saya minta, misalkan minta uang atau minta diselesaikan masalah ini A sampai B. Doa, sholat hajat, yakinlah di situ nanti ada nusratullah, ada pertolongan Allah. Kita tidak pernah tahu kan yang namanya kuasa Allah. Allah kuasa menolong dengan caranya apapun masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup teman-teman, biar kajian ini lebih bermanfaat lagi, apa yang sudah teman-teman simak, apa yang sudah teman-teman catat, apa yang sudah teman-teman dengar, saya minta dong teman-teman dijadiin resume di story IG-nya, terus nanti di tag ke IG saya, nanti insya Allah akan saya repost. Saya ulangi, apa yang sudah teman-teman dapatkan, teman-teman simak, teman-teman dengar, agar kajian ini bisa lebih bermanfaat buat orang banyak, saya minta teman-teman di resume atau ya apa kayak pesan dan kesan yang udah teman-teman dapatkan dari kajian, dibuat story IG ya teman-teman, terus nanti tag ke IG saya, insya Allah akan saya repost. Demikian dari saya, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kepada Ustadz Ilyas atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, tidak terasa cukup lama sudah kita menghadiri kajian malam hari ini. Berarti tuntas sudah kita kebersamaan kita dalam kajian hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ilyas menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Ilyas. Kepada Ustadz Ilyas, tafadhol. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.